Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan melanjutkan dialog kita dengan para narasumber. Saya mau langsung ke Gus Coy. Gus Coy, di tengah kebuntuan, meskipun Anda nggak mengakui bahwa ada kebuntuan soal penentuan nama cawapres, tapi tiba-tiba Anda muncul dengan ide alternatif cawapresnya Mas Anies Baswedan itu Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa. Kenapa Anda mengusulkan itu? Jadi sebelum ada keputusan, semua boleh berwacana, semua boleh menggagas siapa. Ujungnya nanti ada surveinya. Karena itu gagasan seperti itu harus dihormati, dihargai, dan saya kira PKS Demokrat juga menghormati, menghargai. Jadi sebelum itu gagasan, itu wacana, itu nggak ada masalah. Itu terbuka. Nasdem menghormati gagasan, menghormati wacana, menghormati berbagai alternatif, begitu juga Demokrat, PKS. Saya kira. Jadi selama jalur kuning belum melengkung, menurut Nasdem sah-sah saja ketika mengusung nama. Ya betul, nanti akan dipilih yang terbaik. Dan ketiga partai ini juga menghormati, menghargai hasil-hasil survei yang dari lembaga-lembaga yang kredibel. Tapi Gus Coy, kabarnya memang sejak lama Nasdem sudah mengincar Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa untuk mendampingi Mas Anies. Jadi ada dua nama, pilihan alternatifnya adalah Kofifa ataupun Andika Perkasa, mantan Panglima TNI. Pertanyaan saya yang perlu saya tanya ke Anda adalah, apa sih sebetulnya keunggulan Bu Kofifa dibandingin Mas AHY? Masing-masing punya keunggulan, masing-masing punya keistimewaan. Jangan melihat kelemahannya. Kan dua-duanya adalah tokoh-tokoh yang kuat di Jawa Timur. Sebetulnya menurut Nasdem, menurut Anda apa keunggulan Kofifa dibandingin AHY? Argumen ini sebetulnya perlu dan tidak kita sampaikan karena publik sudah tahu. Kofifa punya pengalaman menteri, punya pengalaman memimpin, jadi Gubernur Jawa Timur, pengalaman DPR yang sudah tahu. Dia unsur perempuan mungkin perlu ada keterwakilan, mungkin ada figur yang dibutuhkan oleh pemilih ini perempuan. Jadi itu wacana semua. Tapi publik sudah tahu kelebihan masing-masing. Mas AHY punya kelebihan muda, ganteng, cerdas, pendidikan Amerika, ya, tentara. Cucunya Pak Sarwo Edi punya sejarah yang luar biasa, darah biru lah ya. Putranya Pak SBY. Jadi masing-masing ada kelebihan dan berarti memang betul bahwa sejak lama Nasdem mengincar Kofifa Indar Parawansa untuk bisa mendampingi Mas Anies. Itu bagian dari bahan, bagian dari alternatif yang bisa dibicarakan bersama. Untuk battleground, karena Jawa Timur kita tahu adalah battleground di Pilpres 2024. Ya, Nasdem, siapa yang lebih bisa mendampingi Mas Anies? Selain itu juga ada pikiran seperti itu, ada Kofifa karena juga ketua umum Muslimat, ibu-ibu, dia Jawa Timur. Sekarang ini menurut survei kan Jawa Timur yang battleground. Ya sama Jawa Tengah begitu. Siapa tahu kan gitu. Siapa tahu. Tapi Mas AHY juga ada keturunan Jawa Timur dan ada keturunan Jawa Tengah. Kalau dari aspek itu ya bisa aja, bisa aja. Jadi ini semuanya adalah pilihan-pilihan yang harus kita beberkan. Jadi menurut Nasdem para penentu termasuk calon presiden Mas Anies, ini loh tokoh-tokoh figur-figur yang layak untuk menjadi. Dari pengalaman menurut Nasdem Kofifa lebih berpengalaman kalau tadi saya mengutip apa yang Anda sampaikan. Memang itu fakta, tidak harus saya sampaikan pun publik sudah tahu dalam pengalaman pemerintah. Itu fakta Bang Irwan bahwa Kofifa Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur lebih punya banyak pengalaman dibandingkan ketua umum Anda Mas AHY. Pengalaman apa dulu? Pengalaman tadi menjadi menteri, menang kontestasi Pilgub. Bung Karno, Bung Hatta, Bu Mega, Pak Ma'ruf, apa itu semua pernah jadi menteri atau harus pernah menjabat di pemerintahan dulu. Jadi pengalaman itu harus dilihat maknai bahwa pengalaman dalam leadership itu semua punya rekam jejak seperti yang disampaikan Gus Coy tadi. Ingat pengalaman terbaru Mas AHY bagaimana menyelamatkan Partai Demokrat dari begal demokrasi. Itu nggak gampang. Faktanya dalam 1-2 malam satu partai bisa saja kemudian beralih ke pemimpinannya. Kalau kemudian leadership, pengalaman memimpin, dan semua juga tahu kalau Mas AHY itu
sangat berpengalaman. Jadi hanya satu pengalaman itu saja yang dijadikan ukuran. Oh, pengalaman sangat banyak, Mbak Nana. Jadi tapi saya tidak mau masuk dalam perdebatan situ. Kami menghormati, paling pertama mendukung pasca Nasdem mendeklarasikan Pak Anies capres itu adalah Partai Demokrat. Dan kami sangat menghormati juga putusan Nasdem waktu itu menyerahkan pilihan wapres kepada Pak Anies. Dan itu yang kami pegang juga dalam pendiskusian di tim koalisi. Oke, tapi Demokrat tidak masalah ya terbuka dengan usulannya Gus Coy tadi, usulannya Nasdem bahwa ada sosok Khofifah Indar Parawansa yang bisa jadi alternatif cawapresnya Mas Anies. Kan rule-nya saya sudah sampaikan di awal masalah, tadi kan? bahwa tidak boleh ya ada kemudian anggota koalisi yang memaksakan harus capres atau cawapres si A dan si B. Nana. Tetapi juga tidak boleh ada yang kemudian memaksakan bahwa si A dan si B tidak boleh. Oke. Jadi ini benar-benar nanti dibuat secara fair dan rasional sehingga ditemukan pasangan pilpres yang mampu kemudian membawa pada rakyat pada perubahan dan perbaikan. Tapi kan pertanyaan saya tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Gus Coy. Selama janur kuning belum melengkung, boleh dong calon pengantinnya itu pasangannya Mas Anies ada beberapa nama, termasuk Khofifah Indar Parawansa. Itu Demokrat nggak ada masalah kan? Loh, kita tidak ada mempermasalahkan tuh Aher, ya kan? Kemudian semuanya, tapi yang membahas ini bukan kita di sini, ada tim koalisi yang secara objektif, secara rekam jejak, secara hitungan memperhatikan juga likability dan lain-lain, bukan like and dislike ya, tetapi benar-benar bagaimana pasangan Anies dan cawapresnya nanti ini bisa menang. Apa gunanya kita kemudian cepat-cepat deklarasi ujung-ujungnya dikalahkan. Jadi Anda merasa ada yang dislike dengan sosok ketua umum Anda menjadi cawapresnya Mas Anies. Tadi Anda mengatakan like and dislike. Bukan kita menyatakan gitu kemudian lantas ada yang dislike, tapi ini rule-nya. Karena saya bilang di awal tadi bahwa membangun komunikasi politik itu setara, sama-sama penting dan saling melengkapi. Oke, setara, sama-sama penting dan saling melengkapi. Saling melengkapinya itu loh. Ya. Oke, Bang Laude ya, ini sebagai relawan yang bekerja katanya kan untuk menaikkan elektoralnya Mas Anies. Menurut Anda, apalagi Jawa Tengah dan Jawa Timur, kalau Jawa Tengah sudah agak berat kayaknya ya Gus ya, tapi mungkin masih bisa lagi dicoba. Tapi Jawa Timur adalah battleground di Pilpres 2024. Menurut relawan mana lebih cocok? Karena Nasdem sudah menyebut nama Khofifah, Demokrat sudah menyebut nama AHY. Mana lebih cocok? Ya, kami relawan Mas Anies ya, apapun yang diputuskan oleh koalisi partai, ya bagi kami itu yang terbaik, itu yang cocok, kami kerja saja. Bagaimana ujungnya menang. Jadi relawan tidak akan memberikan masukan kepada Mas Anies Baswedan. Sosok pendampingnya yang seperti apa yang bisa mendampingi Mas Anies dan memenangkan Mas Anies. Kita tahu. Jadi relawan Samina Watona aja. Kita tahu diri lah Mbak. Siapa kami relawan ini kan gitu. Kan Mbak juga kalau di bawah. Kalaupun Mbak juga ditanya oleh hal-hal yang bukan kewenangan dan kompetensinya kan, baiknya jujur bahwa itu bukan kewenangan dan saya tidak punya kompetensi di bidang itu. Tapi suara dari bawah, dari relawan bawah, masa nggak ada suaranya? Siapa kira-kira yang cocok? Kami mendukung Mas Anies kan gitu ya. Apa tidak cukup bahwa kami adalah relawannya Mas Anies? Oke, Kan jadi ada relawan Anies akan ikut Baswedan di saja. situ. Ya. Siapapun calon pendampingnya Mas Anies. Kami yakini. Meskipun relawan mungkin punya pikiran lain. Ya, kami yakini bahwa partai saja sudah mendukung Mas Anies, kesyukuran kami itu sudah sangat besar. Ya, sehingga turunannya kemudian memutuskan siapa wakilnya, kami sudah bersyukur dan itu adalah sudah pilihan yang terbaik. Kami ikuti saja. Oke, ini patuh banget relawannya ini ya. Mungkin karena belum menang kontestasi, setelah menang kontestasi mungkin berbeda. Ya padahal Bang Laude itu berpengalaman di 3 relawan yang berbeda-beda. Relawan Jokowi, kemudian relawannya Prabowo dan sekarang relawan Anies. Mestinya juga harus bisik-bisik siapa cawapresnya. Kan? Saya ingin komentar 2 hal. Oke, ini saya mau tanya Mas Adi sebentar. Untuk battleground ya di Jawa Timur Pilpres 2024, siapa yang lebih bisa melengkapi Anies Baswedan dan memenangkan Anies Baswedan di Jawa Timur? Kan pemilihan posisi cawapres kan salah satunya itu mendongkrak elektabilitas Anies secara umum. Jawabannya AHY kalau melihat angka-angka statistik. Karena kalau Anies AHY dia bisa kuat. Kalau lawannya itu bukan Ganjar sama Sandiaga Uno, agak susah melawan Anies, kan kira-kira begitu. Karena kalau Anies sama AHY itu elektabilitasnya agak sedikit kurang nendang. Tapi dari segi teritori, kalau Anies dilihat secara utuh, memang salah satu kekuatan Khofifah ada di situ, mewakili Jawa Timur,
kemudian ibu-ibu muslimat NU, Fatayat gitu, itu sisi lebih yang sepertinya sedang dihitung betul oleh teman-teman Nasdem sehingga memunculkan nama Hovifah. Jadi basis teritori itu yang dilihat karena konon Anies ini sudah mulai menguat di berbagai tempat ya, selain Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kayaknya itu yang diincar betul ya, ada irisan NU-nya, kemudian secara teritori dianggap menguntungkan Anies kalau dipasangkan dalam pemilu 2024. Tapi bagi saya kan melihat 2024 itu kan bukan hanya Jawa Timur dan Jawa Tengah, all in dalam angka-angka statistik. Saya 2 tahun Rifana ngadain survei secara statistik selain yang ditampilkan oleh teman-teman Carta dan Poltreking. Anies cuma sama AHY, satu dianggap replika dari tubuh oposisi. Jadi kalau ngelihat Anies dan AHY ini oposisi banget gitu ya. Tapi kalau ngelihat Anies sama Mbak Hovifah ini separuh oposisi, separuh koalisi. Iya, apalagi Anies sama Andika itu nggak ketemu itu. Jadi nggak bisa pakai nama koalisi perubahan ya? Jadi nggak sure koalisi perubahannya. Jadi orang yang selama ini mengeras ingin ke Nasdem dukung Anies sama Bang Laude dan lain-lain, ini bisa menjadi swing dia. Iman politiknya bisa ke tengah dan dia nggak menentukan pilihan politik manapun. Itulah yang saya tadi sebut. Kalau boleh saya bantu ini supaya tidak deadlock, pakailah angka-angka statistik, ini AHY selesai. Cuman yang saya tidak paham, apa yang kemudian membuat Nasdem, Anies sampai sekarang misalnya belum memutuskan AHY sebagai wakil Anies untuk dideklarasikan secara terbuka. Ataukah ada faktor lain? Karena persoalan cawapres kan bukan hanya soal elektabilitas, bukan hanya teritori. Mungkin juga soal isi tas gitu ya. Karena kan biaya pemilu kita ini kan mahal betul. Ini kan soal logistik di tengah keserentakan. Karena pasti bercerita ini relawan dan partai politik, apa yang diberikan AHY kalau jadi wakilnya Anies Baswedan, terutama untuk mengompori, memaksimalisasi dan memanaskan mesin-mesin politik 3 partai ini kan gak gampang. Logistik pemenangan itu juga menjadi pertimbangan menurut Mas Adi ya. Kenapa kemudian Nasdem dan juga Anies tidak kunjung mau setuju dengan proposalnya Demokrat? Sangat mungkin karena 2024 ini kan pemilu serentak, nggak mungkin capres dan cawapresnya duafa semua, Rifana. Jadi harus ada yang dahab dan harus ada oligarkinya juga, kan tidak ada yang salah. Jadi logistik pemenangan itu menjadi salah satu faktor pertimbangan menentukan siapa pendampingnya Anies Baswedan? Ya itu salah satu. AHY nggak cukup punya logistik ya kalau menurut Nasdem? Oh punya besar, punya banyak. 10 tahun berkuasa. Kami yakin kami siap untuk segala macam sudah dikalkulasikan. Jadi siap segalanya. Kalau menurut Nasdem dari Khofifah dan juga AHY lebih mana yang punya logistik untuk bisa membiayai pemenangan? Semuanya punya. Dua-duanya punya ya? Semuanya punya. Semuanya punya. Jadi kalau sudah siap bertarung ya harus punya. Jadi menurut Nasdem dua-duanya punya ya? Punya semua. Umpamanya wakil presidennya Mas Aher ya punya juga. Itu yang bilang Pak Gus Coy ya. Mas Irwan, jadi ketua umum Anda siap ya kalau misalnya nanti menanggung biaya logistik pemenangan, karena yang menjadi pertimbangan yang kami dengar kabar-kabarnya, info-infonya memang logistik pemenangan itu yang agak berat. Kenapa kemudian Nasdem dan juga PKS Mas Anies belum klik gitu untuk segera memilih ketua umum Anda? Mbak Nana, kami nih Demokrat nih kan bukan abal-abal loh. Kami ini punya sejarah dan masa lalu yang membanggakan. Ini maksudnya apa? 10 tahun berkuasa, ruling party? 2004 itu kami hanya didukung 3 partai kecil. Ya, tetapi kami bisa menang. Ya, kemudian di 2009 juga menang telak 60%. Nah, kalau bicara ke siapa, makanya saya bilang dari awal tuh bahwa Partai Demokrat ingin menang karena kita ingin mengakhiri apa yang dirasakan kondisi saat ini gitu loh. Banyak hal-hal yang jadi siap menanggung logistik pemenangan nggak? Oh pasti siap. Kalau besok setuju nih koalisi Mbak Nana, ya Anies AHY, udah meluncur kita. Dan kita siap menang. Mungkin ada pengalaman partai-partai sebelumnya yang tidak selesai soal logistik pemenangannya. Jadi ada kekhawatiran itu. Kita nggak ada urusan itu. Yang jelas kawan-kawan sudah punya rekam jejak bagaimana berkoalisi dengan Demokrat, siap menang, ya siap semuanya. Ya, karena bagi kami itu ada trisulam Mbak Nana. Elektabilitas itu sangat penting. Kemudian kita tidak bisa sendiri karena harus 20%. Dan yang ketiga logistik. Itu semua kita udah siap lahir batin untuk menghadapi Pilpres 2024 ini. Udah siap lahir batin itu tadi. Betul, ini habis umroh ke Pacitan begini. Habis ada arahan. Gus, saya ingin tanya ya, kalau misalnya ini deadlock terus menerus, biasanya kan kalau misalnya sedang negosiasi,
deadlock, biasanya melirik yang lain-lain. Nih kami dengar kabarnya Nasdem melirik juga partai lain untuk bisa menjadi alternatif kalau Demokrat terus-menerus memaksa AHY sebagai cawapres. Kabarnya Golkar dan juga PKB dijajaki. Astagfirullahaladzim. Saya jadi batuk ini. Sudah sepakat, nggak ada masalah, sudah bulat untuk koalisi. Jadi nggak ada melirik partai lain? Kalau ada partai lain mau masuk, alhamdulillah, dan kita membuka karpet merah untuk partai apapun masuk bergabung dengan kami bertiga ini. Oke, jadi benar-benar nggak ada melirik ya? Karena yang kami dengar sebelum Pak Surya Paloh berangkat ke Ya, kita Eropa, ada pertemuan dengan ketua umum Partai Golkar loh. Kita, Untuk menawari bergabung loh. kita itu boleh melirik dan dilirik. Iya, iya. Ya? Oke. Kita melirik mereka karena kita kalau ada partai lain masuk kan alhamdulillah makin kuat, makin banyak, kan bagus. Gitu. Menang. Termasuk menawari posisi cawapres kepada partai yang akan bergabung. Itu ketika dia masuk ya dibahas bareng lagi, bukan Oke. hanya bertiga, berarti berempat, kan begitu. Kemudian kalau misal-misal nggak ada, itu kalau sudah sepakat ya sepakat. Udah nggak Berarti benar misal-misal ya, lagi. berarti mencoba alternatif, menggait partai lain untuk bergabung. Kita semua terbuka. Bahkan kalau perlu kita umumkan, wahai partai-partai lain yang masih ragu di tempat-tempat lain, ya kan, kami menerima kehadiran saudara-saudara, kami sambut ahlan wa sahlan wa marhaban dengan karpet merah. Oke. Karpet biru, karpet putih, pokoknya semuanya di Karpet kuning. Karpet kuning. Oke, itu udah disebut. Demokrat tahu bahwa Nasdem menjajaki koalisi partai lain kalau misalnya ada alternatif, dan kabarnya juga Demokrat menjajaki juga alternatif berkoalisi dengan partai lain. Salah satunya dengan Gerindra. Oh enggak, kita nih fokus pada sesuatu. Kalau nggak fokus itu susah untuk menang. Nah kami fokus dan komunikasi sangat lancar agar koalisi ini segera tuntas dan kemudian menyelesaikan pendiskusi yang lain ya terkait bagaimana penanganan ekonomi, politik, serta permasalahan hukum HAM dan lainnya yang banyak belum selesai gitu yang akan kita perbaiki ke depan. Tetapi kalau kawan Nasdem kemudian ada komunikasi, itu memang hak. Ya, hak. Itu hak. Demokrat juga berhak berarti. Ya tapi kami memang fokus Mbak, kami fokus pada pendiskusian ini dan kami melihat ini komunikasi sangat lancar. Jadi kalaupun ada termasuk diskusi malam ini bahasa-bahasa deadlock itu ya alhamdulillah selalu Mas Anies, ya Mas AHY, ya kawan Nasdem, PKS Demokrat ini muncul dalam pendiskusian publik. Itu bagi kami itu bagian dari dinamika berdemokrasi. Oke, saya nanti mau nanya sama Mas Adi, main mata mencari alternatif ini apakah akibat deadlocknya penentuan cawapres? Tapi jangan dijawab dulu Mas Adi, kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.